ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Alif. Alif? Iya. Ada lagi? Ada. Siapa? Adi. Adi, Alif, Adi. Terus ada lagi? Ada. Agus. Bagus. Oke, ada lagi? Ada. Satria. Kiki. Satria. Terus masih ada? Masih Satrio. Satrio. Banyak amat yang nggak hadir. Masih? Karisa. Hah? Karisa. Karisa. Nih, mana ini Karisa? Masih ada? Ada. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini materi kita di mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh. Tahu huruf roh? Tahu. Tahu kan huruf roh? Tahu. Dalam salah satu huruf hijaiyah. Coba kalian lafalkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shad, dot, to, do, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya. Nah, barusan yang tadi kalian lafalkan itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Seperti di awal tadi Bapak jelaskan bahwasannya materi pada hari ini adalah hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh. Nah, hukum bacaan roh seperti di awal tadi kalian membaca huruf hijaiyah. Dalam salah satu huruf hijaiyah tersebut ada huruf roh dalam salah satu huruf hijaiyah tersebut. Oke, langsung saja hukum bacaan roh. Silakan tulis. Hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh ini bisa dibagi menjadi tiga. Hukum bacaan roh dibagi menjadi tiga. Roh bisa, yang pertama roh bisa dibaca tafhim. Atau tebal, dibaca tebal. Yang kedua, roh bisa dibaca tarkik atau tipis. Dan yang ketiga, roh bisa dibaca tarkik, juga bisa dibaca tafhim. Jadi yang ketiga adalah roh yang bisa dibaca tafhim, bisa juga dibaca tarkik. Ya, bisa tafhim, bisa juga tarkik dengan ada beberapa ketentuan. Nah, oke. Bisa dibaca tafhim ada syaratnya, bisa dibaca tarkik ada syaratnya, juga bisa dibaca tarkik ataupun tafhim. Secara kaidah ilmu tajwid ada syaratnya. Hal ini yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama adalah roh bisa dibaca tafhim atau
bisa dibaca tafkhim atau tebal. Oke, ro bisa dibaca tafkhim atau tebal apabila huruf ro berharakat domah atau domah tanwin. Jadi huruf ro-nya ini berharakat domah atau juga domah tanwin. Contohnya al-kafirun. Al-kafirun. Ini contoh tafkhim atau tebal. Bukan hanya al-kafirun saja, masih banyak contoh-contoh lain dalam Al-Qur'an. Ini contoh pertama, ya. Contoh tafkhim. Contoh kedua adalah dalam Al-Qur'an itu li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Nah, ro-nya ini dibaca tebal atau li'ilafi Quraisyin. Jadi ro-nya ini sampai seolah ketika kita membaca ro-nya ini memenuhi semua mulut. Ya, jadi cara membaca Al-Qur'an itu ada ketentuannya. Kita sebagai umat Islam itu wajib mengetahuinya, jangan asal. Oke? Jangan asal baca Al-Qur'an. Jadi ada ketentuannya. Yang mempelajari itu adalah ilmu tajwid, cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai kaidah. Nah, ini contoh tafkhim yang apabila ro-nya ini berharakat domah atau domah berharakat domah. Nih, domah nih. Ini tanwinnya kan? Ya, bertemunya ini, ro-nya ini bertemu. Paham? Nah, ini ro yang berharakat domah atau domah tanwin. Yang kedua, ro sukun atau sukun karena waqaf itu dibaca tafkhim. Ro sukun, ro-nya ini mati, ya, atau matinya karena waqaf, ya, akhir ayat. Jangan diam aja, akhir ayat. Jadi bisa karena sukun atau akhir waqaf. Contoh yang seperti ini. Contoh yang ro yang sukun atau sukun karena kayak tadi wanhar. Wanhar ini kan sukun. Ro-nya ini sukun mati, jadi dibaca tafkhim atau tebal. Oke? Paham sampai sini? Bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja ro sukun dalam Al-Qur'an, ro yang mati, ya, atau ro yang mati karena waqaf. Masih ada lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal abtar, ya, wal
Dua sama sukun juga. Kalau ini sukunnya karena emang akhir ayat, jadi dibacanya harus tebal. Ini merupakan contoh daripada takdim. Ini contoh apabila rohnya itu domah. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Ini contoh apabila rohnya berharakat domah. Kalau ini rohnya karena atau jadi dibaca takdim itu bisa dibaca takdim itu ada dua ketentuan. Oke? Bisa dibaca takdim itu ada dua ketentuan. Yang pertama adalah domah tadi, ya. Yang kedua adalah karena rohnya ini mati. Bisa matinya itu di akhir ayat atau kalau memang mati ada tanda harus berhenti. Ya, ini cara baca takdim. Nah, ini yang nomor satu, cara baca takdim. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke yang kedua. Ya, materi kedua yaitu tarkib. Apa tarkib? Apa tarkib? Kalau tadi takdim itu tebal, kalau ini takdim lawan dari tebal adalah tipis. Lawan dari tebal adalah tipis atau dalam bahasa Arabnya tajwidnya itu tarkib. Oke, baik, kita bahas yang nomor 2, tarkib. Ketentuannya bisa dibaca tarkib. Yang pertama adalah roh yang berharakat kasroh. Kasroh itu apa? Jer. Kasroh itu jer. Kalau domah, kalau kita mau pes, ya. Sukun itu mati. Nah, kalau tarkib ini roh, silakan tulis. Roh yang berharakat kasroh baik pada awal kata koma, pertengahan kata koma, atau akhir kata koma, pada kata kerja dalam kurung fiil, ataupun pada kata benda dalam kurung isim. Contoh al-qari'ah. Contoh untuk tarkib al-qari'ah. Terus B, yang B-nya roh yang sebelumnya terdapat ya sukun. B, roh yang sebelumnya terdapat sukun. Berarti
ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Ya-nya berarti mati. Contohnya ghairil maghdubi. Sudah? Baik, Bapak jelaskan sekarang. Setelah tadi kita belajar tentang takdim yang tebal, sekarang adalah tarkik atau tipis. Bisa dibaca tarkik, ketentuannya sama kayak tadi, ada dua, ya. Tetapi kalau untuk tarkik yang pertama adalah ketentuan pertama bisa dibaca tarkik. Yang pertama adalah ro yang berharakat kasroh, baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata pada kata kerja ataupun fiil, juga pada kata benda atau isim. Contohnya al-qari'ah. Nah, jadi ro-nya ini berharakat kasroh. Kasroh itu apa? Ya, al-qari'ah. Ro-nya berharakat kasroh. Kasroh itu berarti apa? Jer. Dijer kita, ya. Al-qari'ah. Ro-nya ini kan ada di bawah. Iya enggak? Itu namanya kas atau jer. Kalau doma ini nih. Kalau sukun mati. Oke? Nah, jadi ro-nya ini berharakat kasroh baik di awal, pertengahan, ya, baik kata benda ataupun kata kerja, baik isim maupun fi'il. Nah, itu dibacanya tarkik atau tipis. Contohnya al-qari'ah. Ro-nya ini tipis, bukan al-qari'ah. Bukan itu kan? Tapi al-qari'ah. Tipis, tidak seperti wanhal. Ro-nya ini jelas, ro-nya ini dibacanya itu seolah memenuhi mulut, ya. Wal abkar, kalau yang tebal ataupun tapik. Kalau tapik tipis. Nih contohnya. Kalau ini contoh yang berharakat kasroh, ya. Kalau yang satunya lagi contoh sukun karena ro yang sebelumnya terdapat ya atau ya mati. Nah, di sini kan di sini ada ya yang mati kan? Ghairil maghdubi. Ghairil, ro-nya ini dibaca tipis atau tarkik. Ya, jadi sama ketentuannya ada dua. Tarkik ketentuannya ada dua, takdim ada dua. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ingat ya, hukum bacaan ro itu dibagi menjadi hukum bacaan ro dibagi menjadi yang pertama takdim atau tebal, yang kedua tarkik atau tipis. Nah, tinggal satu lagi, bisa dibaca tarkik, bisa juga dibaca takdim dengan catatan. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kita bahas bersama-sama.
Ingat-ingat ya, ini ya, ingat-ingat. Bisa hukum bacaan roh itu, Bapak ulang lagi. Hukum bacaan roh itu bisa dibaca tebal, tapi bisa dibaca tatik atau tipis, dan yang ketiga dibaca tebal ataupun tipis. Ya. Yang terakhir kita bahas tentang tebal, bisa dibaca tebal ataupun bisa dibaca tipis. Kalau tadi kan dibaca tebal, terus tipis. Nah sekarang bisa dibaca tebal, rohnya bisa juga dibaca tipis. Jadi boleh dua-duanya. Kalian kalau baca Al-Quran jika menemukan ini silakan pilih yang mana, mau yang tebal, mau yang tipis. Kalau untuk yang poin paham, kalau untuk yang poin poin ketiga, jadi rohnya ini bisa dibaca tebal juga bisa dibaca tipis. Dengan catatan, dengan ketentuan, silakan tulis. Roh bisa dibaca tebal ataupun tipis. Huruf roh boleh dibaca takdim dan boleh dibaca takik. Hukum ini berlaku apabila terdapat huruf roh sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Huruf isti'la melafalkannya dengan cara mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit mulut. Adapun huruf isti'la ada 7. Udah. Huruf isti'la itu ada 7. Yang pertama kho, terus so, ya, kho, so, do. Yang selanjutnya go, kho, so, do, go. Terus ta, kof, o, sama ta, kof sama bo.
disebut huruf istilah itu ada tuh. Huruf istilah ada 7. Ada kho, ada so, ada go, ada go, ada to, ada kof, ada go. Nah, ini adalah huruf istilah. Jumlahnya ada tuh. Apabila ro tadi bertemu dengan huruf yang 7 ini, dengan catatan apabila terdapat huruf ro sukun, huruf sebelumnya berharakat kasroh dan huruf sesudahnya berupa huruf istiqlal. Berarti huruf sebelumnya kasroh. Huruf sebelumnya ini kasroh dan huruf sesudahnya bertemu dengan huruf istiqlal. Contoh. Min mirdihi. Contoh bisa dibaca taktik, bisa juga dibaca taktim. Min mirdihi. Min mirdihi. Roknya sukun bertemu dengan huruf istiqlal. Huruf istiqlalnya mana? Hah? Oh, nah ini huruf istiqlal. Ini huruf istiqlalnya. Ro yang sukun ini bertemu dengan huruf istiqlal. Nah, kalau yang ini boleh dibaca takdim, juga boleh dibaca tarkib, ya. Kalau tadi hanya bisa dibaca takdim dengan 2 catatan tadi. Tarkib juga sama. Kalau yang takdim tadi itu hurufnya ini kasroh, kemudian bertemu dengan huruf istiqlal, maka cara membacanya adalah bisa 2. Bisa dibaca takdim, bisa dibaca tarkib. Ini hanya contoh saja. Di Al-Qur'an contohnya masih banyak, bukan hanya ini doang, ya. Bukan hanya min irdihi, bukan hanya al-qari'ah, bukan hanya wanhar, bukan hanya al-kafirun, tapi masih banyak. Ya, ini sebagai contoh saja, min irdihi ataupun bihirsi ataupun bihir. Ro-nya ini sukun bertemu dengan so. Kalau tadi do, sekarang so. Karena so-nya ini huruf istiqlal. Ya, bukan hanya 2 ini saja, bertemu dengan ro, bertemu dengan go, bertemu dengan to, bertemu dengan ko, bertemu dengan go. Maka cara membacanya itu bisa takdim, bisa juga tarkib. Nah, itu kaidah cara membaca Al-Qur'an. Jadi kita nggak bisa sembarangan asal baca. Ada ketentuannya, ada ilmunya. Cara membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, selain kalian belajar di sekolah, maka di rumahnya juga belajar tajwid.
benar. Karena kalau kita salah bacanya, oke? Ingat, di rumahnya kalian baca, di rumahnya baca, belajar, ya, belajar tajwid. Di rumahnya masih ngaji kan? Masih belajar? Iya. Ya, jangan hanya ngajinya saja, tapi belajar tajwidnya juga, biar kalian bisa baca Al-Quran dengan baik dan juga benar. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Hah? Sampai di sini bisa dipahami? Baik anak-anak, sebelum kita pulang